Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hervita dari SDN Jagakarsa 08 Pagi dan peserta PPG dalam jabatan 2021 tahap 2 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Nah, ibu absen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa ya? Haikal Bu, belum hadir. Oh, Haikal tidak hadir. Lalu siapa lagi? Vida juga Bu. Oh, Vida juga tidak hadir. Baik, kalau begitu kita doakan mereka segera sembuh dan kembali lagi ke sekolah. Amin ya robbal alamin. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu ya. Semoga hari ini pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, ketua kelas Raffi, pimpin doanya. Teman-teman, sebelum mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Raffi. Oke, kalau begitu kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya ya. Oke, siap berdiri. Sudah siap belajar? Ayo kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Kemarin kita sudah mempelajari tentang teks non-fiksi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya kamu bisa menulis teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, dengan membaca contoh teks non-fiksi, siswa mampu menguraikan urutan peristiwa teks non-fiksi dalam kerangka karangan dengan baik. Yang kedua, melalui penugasan, siswa mampu membuat cerita berdasarkan pengalaman ke dalam beberapa kalimat. Yang ketiga, melalui penugasan, siswa mampu menceritakan kembali pengalamannya secara lisan di depan kelas. Jangan lupa ya, nanti kita akan lakukan itu. Salah satu contoh teks non-fiksi adalah cerita mengenai pengalaman. Nah, mengapa sih kamu harus bisa membuat sebuah karangan? Ya, karena dengan menulis kamu dapat mengembangkan ide-ide dan kreativitasmu, kemampuan berliterasi yang penting yang sedang dikembangkan menjadi kebiasaan yang Oke, sekarang aku mau menayangkan sebuah film nih anak-anak. Suka tidak? Suka. Nah, ini adalah cerita anak, tapi kita melihatnya hanya trailernya saja ya. Nah, judulnya Laskar Pelangi. Sudah pernah dengar? Belum. Wah, kalau gitu mari kita simak sama-sama. Yeay! Diam dong, ini udah mau mulai. Bagaimana ceritanya anak-anak? Menarik bukan? Nah, sekarang jawab pertanyaan dulu. Latar tempat cerita itu berada di mana ya? Ada Ambon, tahu? Bu. Ambon? Betulkah itu? Bukan Bu, di Pulau Belitung. Oh, di Pulau Belitung. Wah, berarti kamu menyimak dengan baik. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa saja sih yang kamu lihat dari cerita itu? Ada yang tahu? Anak pesisir pantai Bu. Wih, pintar. Berarti kamu benar-benar menyimak ya. Lalu apa lagi? Terus anak sekolah, tapi bangunannya mau roboh. Ah, betul sekali. Ada lagi yang lainnya? Dua guru yang hebat Bu. Wih, luar biasa kamu. Ada lagi? Sama perlombaan. Oh, ada perlombaan juga. Wah, berarti kalian menyimak ya. Bagus kan? Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sinopsis dari cerita Laskar Pelangi. Lalu kita identifikasi menjadi kerangka-kerangka karangan yang runut. Dan kita akan pelajari. Oke? Cerita Laskar Pelangi karangan dari Andrea Hirata itu merupakan cerita pengalaman beliau
atau masa kecil di Pulau Belitung. Nah, di sini siapa yang mau jadi penulis? Bu, saya mau deh, Bu. Ih, mau jadi penulis. Alhamdulillah, Ibu senang sekali. Nah, setelah ini kita akan belajar bagaimana kamu bisa menulis cerita. Modul dan sinopsis sudah Ibu kirim via WA Group kan kemarin, kalian pasti sudah membacanya. Ya, jadi dengan menulis kamu dapat menuangkan perasaan dan gagasan sehingga menjadi sebuah karangan yang indah. Nah, karangan yang ditulis itu suatu saat akan menjadi kenangan di masa yang akan datang. Masalah apa sih yang sering kamu bicarakan dengan teman? Tentang pelajaran sama main bola, Bu. Oke, yang lainnya? Tugas-tugas sekolah, Bu. Kali ini kamu akan berlatih menulis karangan berdasarkan pengalaman. Pengalaman tersebut dapat berupa pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Jika selama ini kamu bercerita secara lisan, sekarang sampaikanlah cerita pengalaman itu secara tertulis. Coba kita pelajari langkah-langkah menulis pengalaman yuk. 1. Ada kerangka karangan. Yang kedua, kita kembangkan kerangka karangannya. Lalu yang ketiga, kita pilih pilihan kata yang tepat. Lalu kita tentukan tema, baru kita beri judul yang menarik. Nah, sekarang coba kalian perhatikan sinopsis dari Laskar Pelangi berikut ini. Kita lihat di papan tulis ya. Ada berapa paragraf di cerita Laskar Pelangi itu ya, Nak? Bu. Iya, betul sekali. Jadi kita bisa membuat kerangka karangan berdasarkan pokok pikiran tiap paragraf. Pokok pikiran utama biasanya ada pada kalimat keberapa ya, anak-anak? Kalimat pertama, Bu. Jadi pokok pikiran utama pada paragraf pertama di sinopsis kira-kira apa ya, Nak? Kisah 3 anak Arai, Ikal, dan Jimron. Bagus sekali. Bagaimana dengan paragraf ketiga? Siapa yang tahu? Arai mengawali mimpi dari 3 anak itu, Bu. Iya, tepat sekali. Kalimat berikutnya merupakan pokok pikiran penjelas dalam suatu paragraf. Dan kalimat setelah pokok pikiran utama adalah pokok pikiran penjelas. Lalu kalimat selanjutnya adalah pokok pikiran tambahan. Nah, kerangka ceritanya akan menjadi seperti yang terlihat di papan tulis. Di situ ada 5 paragraf kan? Pokok pikiran tadi akan ditulis secara berurutan seperti kerangka cerita yang ada di papan tulis. Itu adalah kesimpulan dari satu paragraf. Baik, sudah paham anak-anak? Ada yang mau bertanya? Sudah paham, Bu. Jika sudah, kalian bisa mengeluarkan LKPD-nya untuk dikerjakan sekarang ya. Dalam LKPD, kalian dapat mencermati satu contoh kerangka karangan. Nah, di sana kerangka karangannya adalah berdasarkan pikiran pokok utama ya. Disusun seperti itu. Nanti dikembangkan menjadi sebuah karangan yang utuh. Nah, tugas kalian di LKPD adalah kalian cari temanmu yang terdekat ya. Lalu ceritakan pengalamanmu secara lisan dengan temanmu itu. Kemudian kamu buat kerangka karangannya berdasarkan cerita temanmu dan juga sebaliknya, artinya temanmu juga melakukan hal yang sama denganmu. Ibu beri waktu kalian mengerjakan 15 menit ya sampai jadi kerangka karangannya. Gadis, aku sama kamu aja deh. Nanti kita gantian ceritanya ya. Ya, Oke, gadis, kamu pengalamannya apa? pengalamanku aku dapat angpau dari nenekku. Aku senang sekali. Ceritanya begini. Sepertinya kalian tidak ada kesulitan ya. Bagaimana? Tadi dia melihat Ella dan gadis saling bertukar pengalaman. Lalu ibu melihat bahwa mereka sudah mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Nah, sekarang tugas kamu adalah mengembangkan kerangka karangan itu menjadi kalimat dalam paragraf. Lalu kalian presentasikan hasil
tulisanmu di depan kelas secara lisan ya. Jadi kamu ceritakan kembali tuh. Oke? Wah, cerita kalian betul-betul menarik semua ini. Dan kalian bisa mengaplikasikannya itu. Kalian sudah bisa membuat kerangka karangan dari cerita pengalaman temanmu. Lalu kalian bisa menceritakan kembali di depan kelas. Luar biasa, kalian memang murid-murid calon penulis masa depan. Hebat. Nah anak-anakku, bagaimana sampai sini ada yang masih belum paham bagaimana membuat tulisan teks non-fiksi berbentuk pengalamanmu? Sudah bisa kan? Oke, siapa yang belum mengerti? Baik, alhamdulillah ya semuanya sudah mengerti. Ya, jadi menulis merupakan kegiatan yang menyenangkan bukan? Ya, kamu dapat menuangkan perasaan kamu, pengalaman kamu menjadi sebuah karangan yang indah. Begitu. Lalu nanti suatu saat akan menjadi kenangan. Ya, ibu pun punya pengalaman menulis ya, sebagai guru ibu pun menulis. Nah, sekarang karya buku ibu ada 36 buku dan semuanya tentang pengalaman. Dan dari menulis kamu juga bisa mendapatkan penghasilan berupa royalti. Nah, sekarang buku ibu sudah masuk edisi kedua loh. Kalian juga bisa ya. Baiklah, sekarang apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Kesimpulannya, hari ini kita sudah belajar: 1. Membuat kerangka karangan melalui penguraian dari cerita film. Terus mendengarkan cerita teman lalu dibuat kerangka ceritanya. Terus dibuat tulisan dan diceritain lagi di depan kelas. Menurut kalian apa sih kendala yang didapat? Terus bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ada kendalanya nih Bu, kita kan harus menyimak baik-baik pengalaman teman Bu. Terus susah mengarang kata-kata untuk bikin kerangkanya. Kita butuh konsentrasi dan mengingat cerita teman kita itu Bu, tapi senang pas sudah jadi tulisan. Nah, disitulah pembelajaran menulis itu penting karena budaya menulis memiliki banyak sekali manfaatnya, diantaranya sebagai media penyaluran emosi maupun ekspresi diri, belajar beropini, melatih kesabaran, mengasah komitmen, dan banyak lagi. Seperti menggambar atau melukis, menulis juga bermanfaat melatih kreativitas dan mengembangkan imajinasi. Di awal memang kita mengalami kesulitan karena kita sedang belajar, tapi jika sudah menjadi pembiasaan, itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Untuk mengetahui tingkat pemahamanmu terhadap pembelajaran hari ini, kalian kerjakan evaluasinya ya. Ibu beri waktu 15 menit saja ya. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari teks non-fiksi yang lain, yaitu cerita sejarah. Alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca doa. Ayo gadis, pimpin doanya.